Halo semuanya, perkenalkan saya Ovin Joni Ginting dari program studi Fisioterapi Universitas Indonesia. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang biomekanik dan kinesiologi dari ankle dan foot. Tetap saksikan terus ya. Apa saja sendi pembentuk dari ankle and foot complex? Yaitu ada distal tibiofibular joint, ankle joint atau talocrural joint, subtalar atau talocalcaneal joint, intertarsal joint, tarso-metatarsal joint, metatarso-phalangeal joint, proximal interphalangeal joint, dan distal interphalangeal joint. Kaki terbagi menjadi 3 bagian, yaitu forefoot atau kaki bagian depan, midfoot atau bagian tengah, dan rear foot atau bagian belakang, di mana forefoot terdapat osa metatarsal dan osa phalangeal. Untuk midfoot terdapat os navicularis, os cuboid, dan os cuneiform. Untuk rear foot terdapat os talus dan calcaneus. Untuk anatomi foot dan ankle, bisa kita lihat pada tulangnya, yaitu yang paling depan ada palang, lalu di atasnya terdapat metatarsal, dan di antara metatarsal 1 dan sampai ketiga terdapat cuneiforms, dan di sebelah cuneiforms terdapat cuboid, di atasnya lagi terdapat navicular, lalu talus, dan terhubung dengan tibia yang di sampingnya terdapat fibula. Lalu untuk bagian paling bawah terdapat calcaneus. Longitudinal arcus merupakan lanjutan dari calcaneus dan juga kaput metatarsal. Untuk arcus transversal, bagian proksimal dibatasi oleh os cuboideum, lateral cuneiform, mid cuneiform, dan medial cuneiform yang lebih cekung, dan pada bagian distal oleh kaput metatarsalia yang lebih datar. Distal tibiofibular joint merupakan syndesmosis joint dengan satu kebebasan gerak kecil membuka dan menutup garpu. Diperkuat dengan anterior dan posterior tibiofibular ligamen dan interosium membran. Untuk arteriokinematik dan osteokinematiknya yaitu gerak geser dalam bidang sagital sangat kecil dan gerak angulasi dalam bidang frontal sebagai membuka dan menutup garpu. Ankle joint merupakan hinge joint yang dibentuk oleh cruris dan os talus. Untuk pergerakannya, terdapat plantar fleksi dengan range of motion 40-50 derajat dan hard and field, dan dorsal fleksi dengan range of motion 20-30 derajat dengan elastic and field. Terjadi traksi terhadap talus selalu ke arah distal, dan translasi untuk gerak dorsal fleksi ke arah posterior, dan untuk plantar fleksi ke arah anterior. Anterior. Lalu subtalar joint merupakan sendi jenis plane joint yang dibentuk oleh talus dan calcaneus. Gerakan yang terjadi adalah abduksi, valgus, dan adduksi, varus, dengan range of motion keduanya 5 derajat, dan hard and field. Intertarsal joint terdapat talocalcaneonavicular joint, calcaneocuboid joint, dan cuneonavicular joint yang pada saat fleksi terjadi gerak luncur cuneiform ke arah plantar. Lalu terdapat pula cuboideo-cuneonavicular joint yang pada saat inversi cuboid terjadi translasi ke plantar medial terhadap cuneiform ketiga.
Lalu terdapat pula intercuneiform joint yang pada saat pronasi supinasi atau eversi inversi terjadi pengurangan ataupun penambahan arkus. Untuk atrokinematiknya berupa gerak translasi antar os tarsal satu terhadap yang lainnya. Lalu, tarso-metatarsal joint. Gerakan ini yang terdapat plantar dan dorsifleksi. Pada plantar fleksi terjadi peningkatan arkus dengan metatarsal 1, gerak roll slide ke plantar lateral, metatarsal 3, 4, dan 5, roll slide ke ventromedial. Untuk antrokinematiknya berupa traksi gerak metatarsal ke distal. Metatarso-phalangeal joint. Distal metatarsal berbentuk konveks dan basis phalangeal berbentuk konkav, membentuk sendi ovoid hinge dengan gerak fleksi, ekstensi, dan abduksi, adduksi. Untuk maximal loose position extension 11 derajat dan close back position full extension. Gerak translasi searah gerak angular, traksi selalu ke arah distal, searah sumbu longitudinal phalang. CPV full ekstensi. Traksi. Gerakan yang terjadi pada PIP dan DIP yaitu fleksi dan ekstensi, di mana maximal loose back position-nya yaitu fleksi 10 derajat dan close back position-nya full ekstensi. Untuk gerak translasi, searah gerak angular, traksi selalu ke arah distal, searah aksis longitudinal phalang. Terdapat